Sampah memang menjadi masalah, namun sampah juga tak selalu menjadi masalah jika kita bisa mengelolanya. Dan bahkan, sampah juga bisa menjadi berkah. Keganggu lah, kan kita tiap hari lewat ke situ kan, baunya menyengat banget gitu. Kan katanya mau diambil, tapi nyatanya nggak diambil-ambil. Ya, baunya tuh ya macam-macam yang Mbak, ada bau bangke, ada bau yang kayak pesing-pesing. Ya kalau zaman sekarang kan warga cuek gitu, buang sampah di mana-mana gitu aja. Ya menurut saya pokoknya kesadaran warganya aja lah gitu sekarang gitu. Sulit juga sih karena emang terlalu warga juga kurang disiplin juga untuk pembuangan itu. Jadi mereka membuangnya selalu ya seenaknya aja lah, kadang-kadang main lempar-lempar ke kali semuanya begitu. Tidak mudah memang mengatur kota sebesar kota Jakarta. Sebuah kota yang menyandang predikat sebagai kota metropolitan ini memang banyak menyandang beban masalah. Jumlah penduduk Jakarta yang tiap tahun terus bertambah hingga mencapai 10 juta jiwa juga turut menambah masalah yang ada di Jakarta. Di antara sederet masalah yang dihadapi ibu kota negara ini, salah satunya adalah masalah sampah. Tidak tanggung-tanggung, sebanyak 6.000 hingga 6.500 ton sampah dibuang oleh warga Jakarta setiap harinya dan diperkirakan naik rata-rata 5% setiap tahunnya. Dari jumlah volume sampah tersebut, sebanyak 90%-nya merupakan sampah rumah tangga dan 10%-nya merupakan sampah alam yang berasal dari daun ataupun ranting pohon. Tak hanya itu, dari jumlah volume sampah yang dihasilkan warga Jakarta, sebanyak 180 hingga 200 ton merupakan sampah yang berasal dari seluruh kali yang ada di Jakarta. Dan jumlah tersebut meningkat pesat menjadi 240 hingga 280 ton per hari pada musim hujan. Bahkan saat banjir yang melanda Jakarta pada bulan Januari lalu saja, volume sampah di kali meningkat mencapai 3.350 ton per hari. Kondisi tersebut terjadi lantaran perilaku buruk warga Jakarta dan warga yang berada di kawasan penyangga Jakarta dalam hal membuang sampah. Kali atau sungai masih menjadi tempat favorit bagi warga dalam membuang sampah. Tengok saja pada saat banjir lalu, berbagai jenis sampah mengalir di kali atau sungai hingga menghambat aliran air di sungai ataupun kali. Akibatnya, banjir yang menggenangi pemukiman warga maupun ruas jalan semakin parah. Bahkan saking banyaknya volume sampah yang ada membuat petugas dari Dinas Kebersihan DKI Jakarta sempat kewalahan dalam mengangkut sampah yang ada di seluruh kali atau sungai di Jakarta. Ya, jadi untuk sampah banjir, memang kemarin produksi kita sudah selesai kan. Ternyata memang 2 hari yang lalu turun lagi hujan, ya kan. Tapi dengan demikian memang sampahnya tidak seperti tanggal 13 Januari, ya kan. Paling ada kemarin itu hanya sebagian saja. Itu pun tetap kita antisipasi kan, sepanjang otista paling sehari itu paling 2 ton ya, 2 ton. Sayangnya untuk penanganan sampah di kali ini sendiri, Dinas Kebersihan masih menggunakan metode konvensional secara manual yang dilakukan pekerja lepas, dibantu dengan peralatan sekat, getek, eskavator, perahu sampah, dan wheel loader. Sampah-sampah tersebut dikumpulkan di tempat pembuangan sampah sementara yang terletak di 4 lokasi seperti di Kali Angke, Spillway Fluid, Pintu Air Manggarai, dan Kali Sunter di Jalan Perintis Kemerdekaan sebelum akhirnya diangkut dengan truk ke tempat pembuangan akhir Bantar Gebang. Hingga ke saluran makro, sungai-sungai masuk ke kanal itu, sehingga karena dia terhambat oleh sampah, sehingga mempercepat genangan itu.